Persembahan pada waktu penahbisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, ia mengurapi dan menguduskannya beserta segala perlengkapannya, juga mezbah dengan segala perlengkapannya. Setelah semuanya itu diurapi dan dikuduskannya, para pemimpin Israel, para kepala kaum keluarga mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka adalah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan, mereka membawa ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan di kemah pertemuan. Berikanlah semuanya kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu, lalu memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Tetapi kepada Bani Kehat ia tidak memberikan apapun, karena pekerjaan mereka ialah mengangkat barang-barang kudus di atas bahunya. Para pemimpin juga membawa persembahan penahbisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Satu pemimpin setiap hari harus membawa persembahannya untuk menahbiskan mezbah itu." Orang yang membawa persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 shikal beratnya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi dupa, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netaneel bin Suar, pemimpin suku Isakar, membawa persembahan. Sebagai persembahannya, ia membawa 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Suar. Pada hari ketiga ialah Eliab bin Helon, pemimpin Bani Sebulon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan,
5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat ialah Elisur bin Syedeur, pemimpin Bani Ruben. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dan untuk kurban keselamatan. 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Elisur bin Syedeur. Pada hari kelima ialah Selumiel bin Surisyadai, pemimpin Bani Simeon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dan untuk kurban keselamatan. 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Surisyadai. Pada hari ke-6 ialah Eliasaf bin Rehuel, pemimpin Bani Gad. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7 ialah Elisama bin Amihud, pemimpin Bani Efraim. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dan untuk kurban keselamatan. 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8 ialah Gamaliel bin Pedasur, pemimpin Bani Manasye. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi dupa. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dan untuk kurban keselamatan. 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun.
Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9 ialah Abidan bin Gideonil, pemimpin Bani Binyamin. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10 ialah pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisyadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak, untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai. Pada hari ke-11 ialah pemimpin Bani Asyir, Pagiel bin Okran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12 ialah pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal beratnya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Keduanya berisi tepung terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi dupa, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba jantan berumur setahun untuk kurban bakaran, seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Inilah persembahan penahbisan mezbah dari para pemimpin Israel pada hari mezbah itu diurapi. 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, dan 12 cawan emas. Berat setiap pinggan 130 shikal perak, dan berat setiap bokor penyiraman 70 shikal. Seluruh perak perlengkapan itu beratnya 2.600 shikal, ditimbang menurut shikal tempat kudus. 12 cawan emas berisi dupa, setiap cawan beratnya 10 shikal, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Seluruh emas cawan itu beratnya 120 shikal. Seluruh hewan untuk kurban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor
domba jantan berumur setahun dengan kurban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Seluruh hewan kurban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, dan 60 ekor domba jantan berumur setahun. Itulah persembahan penabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya,